Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kardinal Pietro Parolin selaku pejabat diplomatik tertinggi Tata Suci menegaskan bahwa Vatikan tidak akan bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Masih bersama kami pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tahta Suci menegaskan bahwa penanganan krisis internasional sepenuhnya harus berada di bawah kewenangan PBB dan bukan melalui mekanisme di luar struktur multilateral. Vatikan secara resmi menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kardinal Pietro Parolin selaku pejabat diplomatik tertinggi Tata Suci menegaskan bahwa Vatikan tidak akan bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Menurut Parolin, sifat khusus Vatikan sebagai institusi keagamaan global berbeda dari negara-negara lain sehingga tidak tepat untuk masuk dalam mekanisme tersebut. Vatikan secara konsisten menekankan pentingnya peran utama PBB dalam mengelola krisis dunia guna menjaga netralitas dan efektivitas diplomasi internasional. Adapun Paus Leo yang dikenal kritis terhadap kebijakan Trump sebenarnya telah diundang untuk bergabung dalam dewan tersebut pada Januari lalu. Board of Peace sendiri awalnya dirancang untuk mengawasi tata kelola sementara wilayah Gaza pasca gencatan senjata. Pertemuan Perdana Dewan ini dijadwalkan berlangsung di Washington pada Kamis pekan ini, yang difokuskan pada pembahasan rekonstruksi wilayah Gaza di tengah situasi kemanusiaan yang masih sangat memprihatinkan. Di sisi lain, inisiatif perdamaian dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik tajam dari sejumlah pakar hak asasi manusia. Struktur dewan tersebut dinilai menyerupai model kolonial dan dikritik karena tidak melibatkan perwakilan dari pihak Palestina. Sementara itu, Uni Eropa dan Italia memilih untuk hanya mengirimkan perwakilan sebagai pengamat, seiring dengan meningkatnya sorotan internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza yang telah memakan ribuan korban jiwa. Bagi sumber Adex Channel. Pemirsa, Israel menyatakan tak akan mundur dari Gaza meski saat ini telah memasuki fase kedua gencatan senjata. Pemerintah Israel menegaskan akan menduduki wilayah yang disebut sebagai garis kuning di wilayah timur jalur Gaza sampai Hamas sepenuhnya melucuti senjatanya. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa pasukannya tidak akan mundur sekalipun dari posisi mereka di Gaza saat ini. Pernyataan keras ini disampaikan Katz meskipun gencatan senjata yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memasuki fase kedua dan telah dibentuknya Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Katz menyatakan Israel tetap akan menduduki wilayah yang disebut sebagai garis kuning di wilayah timur jalur Gaza sampai Hamas sepenuhnya melucuti senjatanya. Adapun garis kuning merujuk pada titik di mana pasukan Israel menarik diri ke wilayah timur Gaza selama fase pertama gencatan senjata. Dan berdasarkan jadwal fase kedua yang dimulai bulan lalu, Israel seharusnya mulai menarik pasukannya secara bertahap dari garis tersebut. Ketegasan Israel ini muncul di tengah dimulainya fase kedua gencatan senjata perdamaian yang diinisiasi oleh Donald Trump yang berlaku sejak pertengahan Januari, di mana secara prosedural fase ini mencakup penarikan pasukan Israel lebih lanjut dari wilayah Gaza, penyaluran bantuan kemanusiaan tambahan, dimulainya proses rekonstruksi bangunan, dan pembentukan komite administratif untuk mengelola wilayah Gaza. Berbagai sumber ada yang Perundingan antara Rusia dan Ukraina di Jenewa, Swiss berakhir tanpa hasil yang signifikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berharap putaran pembicaraan berikutnya akan dapat berlangsung sebelum akhir Februari ini. Hari kedua perundingan antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat di Jenewa, Swiss berakhir setelah hanya berlangsung selama 90 menit. Usai perundingan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Moskow sengaja berupaya memperpanjang proses negosiasi tanpa hasil nyata. Zelensky pun berharap putaran pembicaraan berikutnya akan dapat berlangsung sebelum akhir Februari ini. Ia pun melontarkan kritik tajam terhadap Rusia yang disebutnya mengulur waktu meski sebenarnya perundingan kali sudah bisa mencapai keputusan tahap akhir. Namun demikian, dalam pernyataannya kepada wartawan, Zelensky mengatakan perundingan di Jenewa sudah memberikan sinyal konstruktif.
di mana semua pihak setuju bahwa pemantauan gencatan senjata di masa mendatang akan melibatkan Amerika Serikat. Sementara itu, juru bicara Rusia Dmitry Peskov mengatakan anggota delegasi Rusia akan melaporkan hasil perundingan mengenai Ukraina kepada Presiden Vladimir Putin sebelum mempublikasikannya. Peskov juga menyebut masih terlalu dini untuk menilai peran Amerika Serikat dalam proses perundingan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk kembali menyandang status persero terhitung sejak 13 Februari 2026. Kembalinya status Antam dan PTBA menjadi persero ini sesuai dengan Undang-Undang tentang BUMN. Terhitung sejak 13 Februari 2026, dua anggota Main ID yakni PT Aneka Tambang Tbk dan PT Bukit Asam Tbk kembali menyandang status persero. Perubahan status ini sebagai tindak lanjut penyesuaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya terkait penyesuaian hak istimewa saham seri A Dwiwarna yang dimiliki BP BUMN. Chief Operating Officer BPI Danantara Indonesia Doni Oskaria memastikan posisi Antam dan PTBA setelah kembali menjadi persero tetap berada di bawah holding BUMN Pertambangan yakni Main ID. Doni menegaskan kembalinya Antam dan PTBA menjadi persero ini tidak ada kaitannya dengan pendirian PT Perusahaan Mineral Indonesia atau Perminas beberapa pekan lalu oleh BPI Danantara. Ada di undang-undang BUMN yang baru itu kan ada kepemilikan negara 1%. Sehingga yang kritikal kita anggap itu adalah kontrol negara, kan setuju kan? Perusahaan-perusahaan yang besar kan kita maunya harus ada negaranya di situ 1%. Nah di dalam undang-undangnya juga jelas kalau teman-teman baca, makanya baca undang-undang BUMN-nya bahwa status BUMN itu apabila terdapat kepemilikan negara kan. Nah, Antam kalau dia tidak menjadi BUMN nanti tidak bisa kan hidup dan lain-lainnya itu. Jadi makanya Antam, Kasam dan sebagainya, tapi tidak ada hubungannya dengan holding. Itu lebih kepada bahwa sejak undang-undangnya kita ingin perusahaan-perusahaan yang besar itu kan ada negaranya. Sebelumnya PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam melepas status perseronya setelah bergabung menjadi anak usaha holding pertambangan Main ID. Pelepasan status persero ini dikarenakan anak usaha holding perusahaan tidak dimiliki langsung oleh negara. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Bank Indonesia menyebutkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 4 2025 sebesar 431,7 miliar dolar Amerika, lebih tinggi 4,1 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal 3 2025 yang sebesar 427,6 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menyebutkan posisi utang luar negeri Indonesia pada kuartal 4 2025 sebesar 431,7 miliar dolar Amerika, lebih tinggi 4,1 miliar dolar Amerika dibandingkan dengan posisi utang luar negeri pada kuartal 3 2025 sebesar 427,6 miliar dolar Amerika. Dikutip dari laman BI, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso mengatakan, perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada surat berharga negara internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Adapun penggunaan utang luar negeri pemerintah difokuskan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,1%, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial 19,8%, jasa pendidikan 16,2%, konstruksi 11,7%, serta transportasi dan pergudangan 8,6%. Posisi utang luar negeri pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah. Berbagi sumber IDX Channel.